Baiklah anak-anakku semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Informatika, Indonesian Informatika. Pada materi kali ini kita akan membuka bab baru tentang teknologi informasi dan komunikasi. Jadi sebelum kita beranjak membahas lebih jauh tentang sub-bab kompetensi yang ada di dalamnya, anak-anak lebih baik mengerti dan memahami dulu apa itu teknologi informasi dan komunikasi ya. Baik, bagi kalian yang masih bertanya-tanya tentang apa itu teknologi informasi dan komunikasi, di sini sebenarnya terbagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama tentang teknologi informasi itu sendiri, dan yang kedua tentang teknologi komunikasi. Namun di akhir ini kedua teknologi ini tidak bisa dipisahkan satu persatu, tapi sudah menyatu menjadi satu komponen, satu bagian yang tidak terpisahkan. Sebagai contoh ya, kalau dulu teknologi komunikasi itu hanya bisa kita sebutkan misalnya menggunakan HP atau telepon ya, telepon kabel itu. Dan untuk teknologi informasi itu bisa kita beri contoh misalnya radio, televisi gitu ya, atau surat kabar gitu. Namun saat ini kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sudah bisa diakses dalam satu perangkat yang sama. Di telepon pintar kalian, di gadget kalian, itu kalian selain bisa digunakan untuk komunikasi, bertelepon, baik telepon secara reguler maupun telepon menggunakan jaringan internet, kalian juga bisa mengakses informasi ya, dengan browsing atau mengunjungi situs-situs berita itu ya. Itu bahkan kalian juga bisa melihat siaran TV itu secara streaming gitu. Jadi kedua teknologi itu sekarang sudah tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Teknologi informasi sendiri itu alat atau media yang digunakan untuk mengolah informasi ya. Kalau sekarang ya contohnya komputer. Walaupun komputer saat ini pun dia selain bisa sebagai teknologi informasi, dia juga bisa difungsikan sebagai teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu adalah alat atau media yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan informasi dari sumber ke penerima. Nah, dulu contohnya televisi atau handphone. Ya, itu. Nah, dalam pembelajaran TIK ini ada kurang lebih 6 bagian yang lebih detail yang nanti akan kita pelajari bersama. Namun pada pertemuan yang pertama ini, pada bagian yang pertama ini, kita akan membahas tentang pencarian informasi. Lebih khusus lagi tentang pencarian informasi digital ya. Untuk bab lain nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lain yang selanjutnya gitu ya. Oke, coba kita kupas satu-satu tentang pencarian informasi digital. Oke, kita breakdown dulu tentang pengertiannya. Apa itu informasi? Sebelum kita mengetahui tentang informasi itu apa, maka kita harus tarik dulu ke belakang tentang data. Mungkin kalian sering dengar ya, atau bahkan sering mengucapkan data dan informasi. Oke, menurut kalian apakah data dan informasi itu sama, ataukah dua hal itu yang berbeda? Ya, kira-kira menurut kalian apa? Apakah sama atau berbeda? Oke, mari kita cek ya. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan yang dapat berupa angka, simbol, gambar, dan sebagainya. Jadi kata kuncinya adalah sekumpulan
fakta. Ya, kata kuncinya ada di sini, sekumpulan fakta. Nah, sekumpulan fakta itu bisa berupa apa? Berupa angka, gambar, dan sebagainya ya. Oke, itu kaitannya dengan pengertian data. Kemudian informasi apa? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola atau diproses menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Oke. Jadi kata kuncinya adalah informasi itu adalah sebuah data yang sudah diproses dan bermanfaat bagi penerimanya, gitu ya. Nah, kaitannya dengan yang kita bicarakan saat ini adalah tentang informasi digital. Maka pengertian informasi digital adalah informasi yang memanfaatkan media atau alat elektronik atau alat digital untuk mendapatkan dan menyampaikan suatu berita, data atau informasi yang dimaksud, gitu ya. Nah, gitu. Nah, sebenarnya sumber informasi digital itu ada beberapa. Yang pertama email, kemudian chatting, kemudian melalui aplikasi pertemuan daring, dan melalui browsing ya. Oke. Melalui email. Coba, ada yang tahu email itu apa? Email atau sebutan lainnya adalah surat elektronik atau electronic mail, yaitu sebuah surat yang dia dalam bentuk elektronik ya, atau dalam bentuk format digital dan dikirimkan melalui jaringan digital pula, gitu ya, melalui jaringan komputer. Oke. Nah, ada beberapa contoh webmail atau mail server ya. Contohnya adalah Hotmail atau Yahoo Mail misalnya. Atau kalian juga paling sering pakai Gmail ya. Atau juga Lycos Mail, Plaza.com atau Plaza.com gitu kan. Dan masih banyak lagi. Biasanya saat ini setiap software host, atau bukan software host, maksud saya adalah setiap domain ya, setiap hosting itu dia menyediakan layanan webmail service. Jadi kita bisa membuat webmail atau mail server sendiri-sendiri sesuai dengan alamat akun domain kita, gitu ya. Domain itu apa? Domain itu adalah alamat yang bisa diakses dari internet, contohnya google.com. Itu namanya alamat domain ya, gitu. Oke, sumber informasi digital yang kedua adalah chatting ya. Kalian sering menggunakan. Apa itu chatting? Chatting adalah salah satu fasilitas yang didapatkan oleh internet pada penggunanya untuk berkomunikasi langsung lewat percakapan. Biasanya percakapan yang berlangsung di sini dengan cara atau teknik texting atau menggunakan teks, gitu ya. Contoh aplikasinya apa? Yang paling sering misalnya WA ya, atau Facebook Messenger dari Facebook. Kalau dulu mungkin ada BBM ya, BlackBerry Messenger, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Kemudian ada lagi Line, Telegram, WeChat, Talk, dan sebagainya ya. Itu contoh aplikasi chatting. Sumber lain sebagai sumber informasi digital adalah aplikasi pertemuan daring ya. Ini contohnya apa? Skype, Zoom, Google Meet, gitu ya. Kemudian Webex, itu masih banyak lagi. Dan yang terakhir, sumber informasi digital yang lainnya adalah browsing. Kalian tahu browsing ya? Berselancar, browsing. Kemudian alat yang digunakan contohnya apa? Namanya browser, contohnya Firefox, Opera Mini ya kan, dan sebagainya. Oke.
Itu kaitannya dengan informasi digital. Kemudian alat bantu untuk menemukan informasi. Ya, ada dua cara, dua alat bantu. Pertama, yang disebut dengan directory, dan yang kedua kita menggunakan mesin pencari. Ternyata apa itu directory? Directory itu adalah alat untuk menemukan kembali informasi yang berupa sekumpulan koleksi dari berbagai informasi yang diorganisir berdasarkan subjek tertentu yang dibentuk dan dikelola oleh manusia, ya. Jadi manusia itu mengumpulkan berbagai informasi kemudian dikelompokkan ke dalam map tertentu, ya, directory tertentu. Cara kedua adalah menggunakan mesin pencari atau search engine. Mesin pencari web itu identik dengan salah satu program komputer yang dirancang khusus untuk layanan komputer yang dibuat dan dipakai untuk melakukan pencarian data atau liputan yang tersimpan pada layanan web atau www, FTP atau File Transfer Protocol, publikasi milis atau mailis, dan lain sebagainya, ya. Bisa dari blog dan sebagainya. Oke. Nah, mesin pencari sendiri dia mempunyai beberapa komponen sehingga dia bisa melakukan pencarian. Apa itu komponennya? Yang pertama, interface, query interface, ya. Komponen pertama itu query interface. Query interface ini identik dengan komponen penting pertama untuk tampilan atau format situs yang menyediakan fasilitas searching engine. Bentuk yang paling sederhana adalah tersedianya sebuah kotak kosong di situs di mana pengguna dapat menuliskan data atau informasi yang ingin dicari. Jadi hampir semua mesin pencari itu menyediakan sebuah kotak kosong. Nah, di kotak itulah kita akan mengisi kata kunci pencarian yang ingin kita cari. Itu komponen pertama dari sebuah mesin pencari. Komponen kedua adalah query engine atau mesin query. Query engine ini diterjemahkan sebagai sebuah program yang bertugas untuk menerjemahkan keinginan pengguna ke dalam mesin bahasa yang dimengerti oleh komputer, ke dalam bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer. Nah, query engine ini yang segera melakukan pencarian arsip dan dokumen yang tepat di dalam sistem basis data, ya. Jadi setiap mesin pencari itu biasanya dia punya basis data. Untuk mencari informasi atau data yang dimaksud, itu dia menggunakan mesin query. Nah, komponen ketiga yaitu tadi sudah disebutkan adalah basis data atau disebut dengan database. Basis data atau database ini identik dengan kumpulan atau daftar dari dokumen maupun arsip dari seluruh situs yang ada di internet. Semakin besar skala internet, akan semakin besar pula kapasitas penyimpanan yang dibutuhkan. Jadi bisa kalian bayangkan jika kalian mencari sesuatu di Google itu, seberapa besar Google mempunyai sebuah database, ya, karena dia bisa menjaring informasi di seluruh dunia. Oke. Kemudian komponen selanjutnya, ya, yang keempat yaitu yang dikenal dengan spider. Spider ini diterjemahkan sebagai suatu komponen terpenting dalam sebuah search engine yang secara berkala dan berkesinambungan mendata setiap situs yang ada di internet. Jadi dia selalu mendata situs atau yang muncul di internet yang baru-baru, gitu ya, spider. Kemudian komponen selanjutnya yaitu indexer. Indexer itu diterjemahkan sebagai sebuah program untuk mempercepat proses pencarian. Filosofinya adalah yang dipergunakan memiliki kemiripan dengan prinsip penggunaan indeks pada kamus atau buku-buku. Jadi untuk setiap informasi yang tersimpan di dalam database itu diindeks atau ditandai, sehingga proses pencariannya akan lebih mudah dan lebih cepat, gitu ya.
Tuh. Oke. Nah, kaitannya dengan mesin pencari ada beberapa jenis ini mesin pencari ya. Oke, yang pertama mesin pencari dengan jenis Human Organized Search Engine. Apa itu maksudnya? Yaitu mesin pencari yang dikelola sepenuhnya oleh tenaga manusia dengan memilah-milih informasi yang relevan sehingga lebih bermakna dan bermanfaat bagi user. Masih ada ya yang menggunakan tenaga manusia. Ini contohnya di mana? Contohnya di Yahoo. Ya, Yahoo itu masih menggunakan sebagian, walaupun sekarang sudah otomatis. Look Smart, kemudian About, dan Open Directory. Ya. Oke. Jenis mesin pencari yang kedua yaitu Computer Created Search Engine. Yaitu mesin pencari yang menggunakan Spider software guna menyusup pada situs-situs tertentu, kemudian mengumpulkan data serta mengelompokkannya. Ya, contohnya apa? Web crawler, kemudian Excite, Notlike, Inktomi, dan Fast Search. Ya, itu. Jenis yang ketiga yaitu jenis Hybrid Search Engine. Hybrid Search Engine ini adalah kombinasi antara jenis crawler based search engine dan directory. Dan tentunya perpaduan jenis search engine ini merupakan perpaduan yang sangat sempurna karena dia dikelola oleh manusia dan juga terotomatisasi oleh komputer, sebuah algoritma. Contohnya apa? Contohnya Google, ya, Lycos, AltaVista, Hotbot, GoTo, Snap, DirectHill, dan Go, gitu ya. Kemudian ada MetaCrawl atau MetaSearch. Pada jenis search engine ini adalah perantara dari mesin pencari yang akan mengirimkan permintaan pencarian ke berbagai mesin pencari serta menampilkan hasilnya dalam satu layar browser dari hasil berbagai mesin pencari yang ada. Nah, teknik pembaruan data hasil pencariannya biasanya menggunakan teknik spidering, ya, sehingga crawling disebut juga dengan spidering. Contohnya di mana? Contohnya di Bing Boot dari Bing, kemudian ada di Shroudboot dari Yahoo, ada di DuckDuckBoot dari DuckDuckGo, ada juga di Baidu Spider dari Baidu, ya. Ada juga di YandexBot dari Yandex, ada juga dari Sogo Spider dari Sogo, ada Exabot dari Exalit, dan Alexander Crawler dari Amazon. Ya, kalian tahu ya Amazon. Ya. Kalau belum tahu silahkan coba nanti googling. Nah, jenis yang selanjutnya adalah search engine khusus. Kenapa disebut khusus? Karena search engine khusus ini adalah jenis search engine yang dikembangkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan pencarian yang bersifat spesifik. Contohnya apa? Contohnya di sini Yahoo Shopping. Bukan Yahoo saja, tapi ada Yahoo Shopping karena dia dikhususkan untuk mencari barang-barang dagangan shopping. Kemudian downloads.com itu ya, ini digunakan untuk atau berisi tentang hal-hal yang bisa diunduh, file-file biasanya. Nah, dan jenis yang terakhir adalah pay per click atau PPC. Ini biasanya lebih kepada iklan ya. Istilah pay per click ini dimana seorang pemilik website atau blog memanfaatkan ini untuk mendapatkan passive income melalui iklan-iklan yang diklik oleh pengguna website atau blog yang dimaksud. Nah, gitu. Ini juga termasuk mesin pencari juga, pencari uang ya. Contohnya apa? Google Ads, Google AdWords. Ada juga Bing ya, Bing punya Yahoo. Itu. Nah, itu kaitannya dengan jenis-jenis mesin pencari. Sekarang teknik pencarian informasi digital bagaimana? Ya. Begini, ada beberapa teknik pencarian yang dilakukan.
ya. Yang pertama yaitu Boolean search. Boolean search. Boolean search itu adalah cara untuk menggabungkan kata pencarian dengan menggunakan beberapa konektor agar berhasil atau temu balik informasi yang sesuai yang diinginkan itu. Macam-macam Boolean search ada berapa? Ya, ada yang tahu? Oke. Ada and, ya. And. Ada or, ada not, ada nest atau tanda kurung. Ada plus, yaitu sama dengan simbol and, dan minus itu sama dengan simbol not. And sendiri apa? And itu digunakan untuk kata pencarian lebih dari satu contoh. Library and librarian. Nah, jadi ada dua kata lebih dari satu. Kalau kita menuliskan library dan librarian, library and librarian, maka mesin pencari akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata library dan kata librarian, gitu ya. Tuh. Kemudian teknik yang kedua itu menggunakan case sensitive. Case sensitive adalah kemampuan mesin pencari untuk melakukan pencarian dengan membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ya, itu. Nah, teknik yang ketiga yaitu dengan teknik database. Ya, hasil pencarian di logger itu nanti akan tersimpan ke dalam basis data. Basis datanya siapa? Basis datanya si mesin pencari, ya, dengan struktur dan metode tertentu. Bahkan mereka menyediakan lebih dari satu pangkalan data. Sebagai contoh, Yahoo, ya, selain dia mencari dari dalam basis datanya sendiri, dia juga memanggil atau menggunakan pangkalan data milik search engine Inc. Tommy, gitu ya. Itu. Teknik pencarian selanjutnya disebut dengan default operation. Default operation ini akan diterapkan jika pengguna dalam menuliskan kata kunci pencari tidak menyertakan perintah spesifik yang dapat diidentifikasi oleh mesin pencari. Sebagai contoh, jika pengguna memasukkan kata jatuh cinta pada mesin pencari, misalnya menggunakan Google, ya, tanpa boolean string atau boolean searching, maka Google akan memprosesnya sebagai jatuh dan cinta, atau jatuh and cinta, jatuh or cinta, atau jatuh cinta dalam satu kata yang utuh, sebagai sebuah frase pencarian yang otomatis, itu ya. Itu yang dimaksud dengan default operation. Teknik pencarian selanjutnya, ya, teknik pencarian informasi digital itu yaitu display, yaitu menampilkan atas ulasan informasi dalam setiap pencarian data, memberikan gambaran mengenai layanan alternatif jika tersedia yang meliputi jumlah dokumen atau jenis dokumen dan sebagainya, gitu ya. Kemudian teknik pencarian informasi digital itu ada yang disebut dengan field juga. Field atau field searching itu menyediakan layanan untuk meramu kata pencarian agar memperoleh hasil temu balik yang lebih sesuai dengan memberikan struktur khusus dalam menentukan jenis dokumen yang akan ditemukan balik. Misalnya menggunakan judul, URL, gambar, atau dokumen tertentu, ya. Itu field. Kemudian teknik pencarian informasi digital lain adalah limits. Limits adalah kemampuan search engine untuk mempersempit dan membatasi hasil temu balik dengan menambahkan sebuah batasan khusus dalam sebuah pencarian. Misalnya, kita memberi batasan date limit, yaitu batasan pencarian berdasarkan tanggal, atau juga language limit untuk membatasi pencarian berdasarkan bahasa yang digunakan. Itu ya.
Nah, teknik yang lainnya adalah teknik proximity searching. Apa itu? Proximity searching itu merujuk pada kemampuan search untuk menspesifikasi dokumen yang akan ditemukan balik atau diretrieve dengan menggunakan kata pencarian ganda atau multiple term. Simbol standar yang digunakan adalah tanda petik ganda pada frase kata kunci pencarian. Hal demikian akan memerintahkan mesin mencari untuk mencari dokumen yang mengandung frase kata secara utuh gitu. Jadi tidak dianggap berbeda. Jadi satu kesatuan utuh dalam satu frase kata yang diupdate oleh tanda petik ganda. Oke, teknik pencarian lain yaitu sorting. Sorting itu kemampuan mesin mencari untuk mengurutkan hasil temu balik informasi dari setiap pencarian. Biasanya akan diurutkan berdasarkan relevansinya dengan kata kunci pencarian sesuai dengan algoritma perankingan tertentu. Baru kemudian diurutkan berdasarkan tanggal, judul, ya, secara alfabet, URL dan nama hostnya. Oke, itu teknik pencarian informasi digital menggunakan sorting. Kalau stop word itu berarti beberapa mesin pencarian mengikuti kata-kata tertentu seperti menginputkan kata-kata tertentu, kata the, kata is, of, be, one, HTML, com atau HTML string lainnya untuk dicari. Ya gitu. Kemudian truncation atau wildcard atau stemming. Ya, ada 3 istilah di sini. Field search untuk truncation itu adalah teknik pencarian dengan merujuk pada kemampuan untuk menjadi hanya sejumlah porsi atau bagian kata. Biasanya simbolnya adalah asterisk atau bintang, digunakan untuk mewakili sisa kata pencarian yang akan diabaikan ya oleh si mesin pencari. Contohnya seperti menggunakan kata kunci swim bintang atau swims asterisk, maka mesin pencari akan mencari dokumen yang mengandung varian swim seperti swimming, swims, swimmers, dan varian lainnya yang sejenis ya. Truncation sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu end trunction dan internal trunction. End trunction itu contohnya apa? College bintang atau college asterisk. Maka mesin pencari akan mencari dokumen meliputi kata college, collegial, dan collegium. Nanti akan muncul itu. Yang kedua ya, yaitu internal trunction. Jenis internal trunction itu contohnya adalah KOL asterisk R, call bintang R. Maka mesin mencari akan mencari dokumen yang mengandung color, calendar, dan sejenisnya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kaitannya dengan stemming. Kalau tadi truncation, ya sekarang stemming. Stemming hampir sama dengan truncation, namun lebih merujuk pada kemampuan mesin pencari untuk menemukan varian dari suatu bentuk kata seperti bentuk kata jamak, bentuk kata tunggal, bentuk kata lampau, dan sebagainya. Nah, ini bisa sering kelihatan di mesin pencari ya, di Google misalnya. Contohnya dengan memasukkan kata kunci it bintang, maka mesin pencari akan mencari dokumen yang mengandung kata it, eaten, it, dan sejenisnya. Itu ya. Nah, dan yang terakhir
ya, teknik pencarian informasi digital dengan file searching. File searching. File searching itu dengan menggunakan file searching hanya akan diproses sesuai dengan yang dicantumkan. Ya, ada beberapa file searching yang dimiliki oleh Google, yaitu in title, in URL, all in title, link, all in URL, site, all in answer, related, dan f-link. Oke, kita coba bahas satu-satu ya. In title adalah mesin pencari akan mencari dokumen yang mempunyai elemen judul yang sesuai dengan kata kunci pencarian yang diketik. Contohnya, in title .2 matematika discrete, seperti itu. Oke, field yang kedua yaitu in URL. Mesin pencari akan mencari berbagai dokumen yang mempunyai URL atau alamat situs sampai pada level terendah, yaitu sampai pada level nama file yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Contohnya, kalian bisa praktekkan in URL .2 is Maya, misalnya seperti itu. Field yang ketiga yaitu all in title. All in title itu mesin pencari akan mencari dokumen yang punya judul yang sesuai dengan kata kunci pencarian. Sebagai contoh, all in title manajemen usaha, maka mesin pencari akan mencari dokumen dengan judul manajemen usaha, seperti itu. Kemudian link, ya, field link. Mesin pencari akan mencari dokumen yang mengandung kata yang sesuai dengan kata kunci pencarian pada alamat situs yang diketik. Sebagai contoh, link.2detik.com/merdeka. Maka mesin pencari akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata merdeka di situs detik.com, misalnya seperti itu. Kemudian field yang lain selanjutnya adalah all in URL. Nah, di all in URL ini, di field ini, mesin pencari akan mencari dokumen sampai pada subdirektori terendah. Nah, subdirektorinya saja, tidak sampai kepada nama file yang punya alamat URL sesuai dengan kata pencarian yang ditulis. Contohnya seperti ini, in URL .2 kampus digital, seperti itu. Oke, field selanjutnya yaitu site. Ya, site, pada field site ini mesin pencari akan mencari dokumen sesuai dengan kata kunci yang dituliskan pada situs yang diketikkan. Path dan nama file tidak dapat dimasukkan. Sebagai contoh, notes site notes.com, maka mesin pencari akan mencari beberapa dokumen yang telah diindeks atau didaftar Google dari situs notes.com, misalnya seperti itu. Oke, field selanjutnya adalah all in answer, di mana mesin mencari akan mencari berbagai dokumen yang mengandung kata sesuai dengan kata pencarian dimanapun pada link yang merujuk pada dokumen tersebut. Oke, selanjutnya field related, yaitu mesin pencari akan mencari berbagai dokumen yang mengandung isi sesuai dengan kata pencarian dimanapun pada link yang merujuk pada dokumen tersebut. Dan field terakhir yaitu f-link. Fitur ini hanya berlaku di Google, yaitu akan memanggil Google Scholar untuk mencari dokumen yang mirip dengan linkage pattern. Ya, jadi linkage itu punya pola tersendiri untuk memberikan URL pada sebuah level hierarki yang sama. Oleh karena itu, penulisan URL harus benar-benar tepat. Sebagai contoh,
related.2.com dan related.2 www.detik.com. Itu akan memberikan hasil yang berbeda gitu. Oke, sebagai tugas mandiri pencarian informasi, mungkin kalian bisa melakukan praktek pencarian informasi terkait dengan beberapa subtema yang akan kita bahas besok ya gitu. Ya, namun pada subtema kali ini yaitu pencarian informasi digital, itu kalian ada tugas ya, tugasnya menjawab atau melakukan pencarian ini ya. Dan informasi yang ditemukan, kumpulkan data informasi yang serupa, kemudian kamu sintesa, disusun ulang dengan bahasa kalian masing-masing, sehingga informasi yang kalian peroleh dapat dibuat sebuah karya tulis sederhana ya. Bisa berupa tutorial, bisa berupa ringkasan, berita dan sejenisnya gitu ya. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini karena sudah waktunya terbatas. Kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa kalian melakukan presensi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.